Kalau misalnya Anda punya orang tua, ya kalian semua kalau punya orang tua nggak pernah ngomelin Anda, berarti orang tua Anda nggak baik loh. Betul, betul, Papa. Setuju. Berarti nggak baik kalau orang tuanya nggak pernah marahin anak itu nggak baik itu. Menghendaki Betul, anaknya Papa. binasa kan kata Alkitab kan. Ya. Di dalam bisnis gereja itu sama dengan bisnis multi level marketing. Ya, bisnis gereja itu cuannya enak. Nah, bisnis gereja itu beda dengan komunitas gereja tubuh Kristus yang sejati. Di dalam bisnis gereja, ya, Anda di situ ya seperti klub sepeda gunung. Orang yang sama-sama happy, maunya suatu, ya punya mereka sendiri punya kesibukan masing-masing, lalu mereka sepakat, yuk kita bikin ini yuk, kumpul-kumpul. Nah, begitu kumpul-kumpulnya nggak enak, terus mereka apa? Ya bubar, pecah. Begitu ribut duit, ya pecah. Tapi kalau komunitas dalam tubuh Kristus pecah nggak bisa. Mengapa tidak bisa pecah? Karena tubuh Kristus. Bagaimana bisa tubuh Kristus terpecah-pecah? Nggak bisa. Nah, kalau bisnis gereja, kalau nggak cocok ya bubar. Di Belanda, di Jerman, gereja-gereja Pentakosta banyak yang pecah-pecah sendiri, bubar sendiri-sendiri. Ya, satu lagi bimbing satu orang. Udah suruh pegang cabang, diragatin. Habis pegang cabang, dia ngomong sama si gembalanya, mulai ini kita mau jalan sendiri karena kita tidak cocok dengan kepemimpinannya Bapak. Terus dia buka sendiri. Kalau gitu alatnya tak minta, enggak apa-apa, kita tinggal beli lagi alat. Wah, serem itu. Sampai ada satu seorang pendeta yang sudah investasi di sekitar 5.000 euro ya. 30.000 euro. Dia pinjam uang itu, pinjam uang bank 30.000 euro. Sampai uang itu akhirnya bunga jadi banyak. Saya lupa itu pinjam uang bank atau pinjam uangnya orang. Akhirnya dia mempilotkan diri. Karena itu tadi terus dipecah-pecah saling berkhianat. Akhirnya dia punya alat musik banyak. Alat musiknya punya berapa set itu? Bekas dari cabang-cabang dia yang di gereja ini, yang di kota ini, akhirnya diambilin semua, tarikin semua, orangnya pada bubar jalan sendiri-sendiri, pada bikin gereja sendiri-sendiri. Banyak. Nah, itulah bisnis. Ya kan, begitu sudah kuat kan jalan sendiri. Karena bisnisnya itu model kayak multi level marketing. Nah, lalu supaya jangan begitu, dikerasin sama dia. Bisnis, kepengurusannya udah modelnya udah benar-benar kayak majikan sama karyawan. Itu karena tidak berhikmat. Kalau yang berhikmat ya kayak Betani, pinter. Ya, jawaban beta itu pinter. Franchise tadi, siapa itu yang bilang tadi? Franchise, bayar 10%. Tetapi pertama dimodalin dulu. Yang penting orang ini niat nggak. Terus ditanya, dilihat background-nya. Hampir semua pendeta Betani yang bikin gereja sendiri itu pasti dari keluarga orang berada. Kalau nggak berada jangan. Mereka bilang jangan nanti dia orang berada, orang kuat. Siapa nih orang kuatnya di sini? Ya kalau tidak berada pun, ya orang biasa, siapa backinganmu di situ? Atau si franchise. Tetapi mereka berfranchise dengan bertanggung jawab. Orang Betani itu bertanggung jawab loh. Pak Alex itu ya membuat franchise itu bertanggung jawab loh. Dia selalu ingat, hati-hati kamu sedang bisnis kerjaan Tuhan. Salah-salah kamu akan dikutuk sama Tuhan. Wah, Pak Alex itu keras. Ya, itu saja tetap ada yang luput ya karena di dalam itu dibikin bisnis. Itulah sebabnya. Gimana caranya? Kamu sediain tempat, bikin tempat yang gede. Saya nggak cerita Betani ini ya, ini salah satu, bukan Betani ya, ini salah satu MM ya. Nah, kalau Betani enggak, kalau Betani yang tempat kami itu benar-benar Pak Gembala senior kami itu luar biasa. Tapi kita lagi cerita gereja lain yang franchise, yang model franchise. Yang penting kamu sewa tempat dulu, isi alat musiknya, pemain musiknya gimana? Bajak punya orang. Siapa yang jago-jago? Bajak. Karena namanya gereja, musiknya kudu sip. Kalau musiknya nggak sip, ya bukan gereja kamu. Kalah. Harus sip. Wah, dibikin musik yang paling sip. Kalau perlu hire penyanyi dari kafe. Kalau perlu hire dari kafe. Wah, tapi kalau dari kafe kan, nanti jadi batu sandungan ya. Hati-hati pokoknya. Ada ya gereja-gereja yang hire dari kafe. Banyak.
Tapi hati-hati, karena jadi batu sandungan, tiba-tiba dia kepelacuran apa segala macam kan malah jadi bubar ya kan. Jadi apa paling gampang hire pemain musiknya gereja orang. Ya di sana kamu apa ya, cuma terima PK apa amplop saja. Oh di sini kamu gajian mau enggak? Gaji berapa? Nah kalau di beberapa gereja pemain musik gaji bisa sampai puluhan juta sekali main, atau misalnya ya kalau dia nggak mau digaji sekali main, ya sekali main tuh 1 juta kasih PK-nya. Jadi kalau dia sehari 4 kali, ada 4 kali ibadah, dia bisa dapat 4 juta sampai 5 juta sehari di hari Minggu itu. Jadi sebulan dia bisa dapat 20 juta tiap hari Minggu itu main. Jadi kayak kayak orang datang ngamen, datang ke kafe, di jam sekali main kasih 1 juta, ada yang dikasih 5 juta. Persis gitu. Nah, wah rugi dong. Enggak, kan ada yang modalin. Yang modalinnya orang seneng kumpul-kumpul itu tadi. Kan selalu ada orang yang seneng kumpul-kumpul lah. Daripada dibikin pesta dansa-dansi orang Manado, ya kan, mendingan saya tak modalin gereja saja sama-sama dansa-dansi, tapi di dalam Tuhan saya dapat pahala. Kata dia dapat pahala. Itulah bisnis gereja. Dan mulai geber. Wah, yang datang kok cuma 100. Jemput semua dari sana-sana sini. Kalau perlu dijemputin semua dari gereja lain. Ya, persekutuan pertama mulai dari persekutuan doa, supaya semua datang, jangan hari Minggu bikinnya, hari Kamis. Ya, sediain tempat, kita mau kapasitas berapa? 500, sediain kursi 500. Pertama 500 dulu. Wah, kumpul dari mana? Tak teleponin teman-teman semua pada datang. Selalu makan enak. Hari pertama ya nombok. Ya kan, bulan pertama nombok. Bulan kedua, bulan ketiga. Yang dipanggilin orang susah semua. Tapi kan banyak kan. Yang penting banyak, barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Karena banyak semarak puji-pujinya, semangat musiknya enak, orangnya banyak. Bos-bos juga datang. Nah namanya bos-bos ini kalau kolektif juga banyak. Wah ini saya benar-benar buka dapurnya gereja, benar-benar ya dapurnya bisnis gereja, tak buka beneran loh ini. Ya, itu yang terjadi. Nah makanya orang jemaat-jemaatnya nggak boleh dikasarin pengapur. Nggak boleh dikerasin. Khotbahnya jangan keras-keras Pak. Nanti jemaatnya kabur. Jangan cerita tentang kekudusan. Wah nanti ada yang nggak suka Pak. Pak khotbahnya yang ini saja, yang enak-enak. Makanya kalau yang khotbahnya lucu-lucu itu laku. Pendeta-pendeta yang khotbahnya lucu-lucu itu laku. Ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja, nggak salah. Selama dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Masalah bermutu apa enggak, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Kita nggak boleh menghakimi. Tapi itulah yang terjadi. Itulah bisnis gereja. Bisnis gereja hampir sama seperti kalau Anda bikin kafe. Itu begitu. Itulah bisnis gereja. Anda mau akui apa nggak akui, memang begitu. Nah, khotbahnya jangan yang suka ngeritik sana ngeritik sini. Ya, yang selalu bisa bikin orang menangis sedih, kasih ilustrasinya yang menyayat hati. Itu semua public speaking. Belakangan bukan cuma yang khotbah menyayat hati, tetapi kasih apa? Yang lebih serem lagi. Cium sepatu yang spektakuler itu, telepon Tuhan di sorga, ditelepon, halo Tuhan, ini ada Tuhan di mana? Wah orang heboh sekali tuh. Nah sekarang begitu, semakin heboh. Sekarang semakin heboh, makin dari cara teknik-tekniknya. Jadi musik itu utama kalau namanya gereja itu. Saya juga tahu, ya musik itu utama. Tapi memang dari zaman Alkitab itu bukan masalah bisa nggak bisa, musik itu utama. Sekarang tinggal musik itu mau dipersembahkan untuk gereja, organisasi, atau memang benar-benar untuk Tuhan. Ya, Masalahnya itu beda tipis. Ya. Betty. Iya, Betty Lapea, ya Betty Belgia, beda tipis, belaga gila. Ya kan, masalahnya beda tipis, belaga gila, repot. Ya itulah yang terjadi. Kita mau terima nggak terima itu yang terjadi. Ya itu mau terima nggak terima itulah bisnis gereja, dan itu mengerikan sekali. Karena akhirnya banyak orang ya dia tidak datang kepada Tuhan, tapi di dalam bisnis gereja itu dia dibuai sehingga orang tidak menemukan kebenaran. Ya tadi ya mengapa orang tidak bisa menerima kebenaran dari gereja? Kenapa ketika ada autokritik orang bisa marah? Kenapa orang bisa marah karena otokritik? Mereka nggak siap. Mereka membangun sebuah komunitas yang besar. Mereka mengharapkan sebuah komunitas besar
Lalu si penyelenggara gereja ini, ya, dia ngambil orang ini kelihatan banyak, dia untuk mancing kakap yang besar, donatur kakap. Memang tujuannya buat itu, ya. Sebentar, ini siapa yang share screen ini? Oke. Ya, jadi memang tujuannya buat itu. Nah, untuk mengangkat itu ya, jangan. Kita nggak mau ke sana. Tetapi itulah itu ada bisnis gereja itu begitu, mancing. Loh itu saya sudah, itu bukan rahasia lagi, itu sudah tahu, saya dari kecil saya ngerti begitu. Ya, yang seperti itu. Dipancing sehingga tidak diajarkan pengajaran yang benar. Tidak diajarkan cari Tuhan, tetapi mencari ilusi tadi. Ya seperti patung lembu emas yang Musa. Ku lempar uang, aku lempar emas, keluarlah patung, katanya Harun kan. Keluarlah patung lembu emas ini. Musa kan nanya, Harun, apa yang kamu lakukan abangku? Harun berkata, ampuni aku adikku.